Halo sahabat akuntan. Nah, ini kali pertama kita jumpa di segmen IAI Jatim News. Nah, IAI Jatim News ini merupakan salah satu program dari IAI Jatim TV, di mana program lainnya ialah IAI Jatim Knowledge Sharing dan juga IAI Jatim Corner. Nah, untuk yang episode pertama kali ini kita akan bincang-bincang dengan Ketua Ikatan Akuntan Wilayah Indonesia, yaitu Bapak Profesor Basuki M.Com Hons PhD AK CMA-CA, dan juga Sekretaris IAI Wilayah Jawa Timur, yaitu Bapak Dr. Agus Ontot Murwato, SMM, AK, CA, CMA, CBI, dan CBA. Nah, penasaran nggak seperti apa? Yuk kita langsung berangkat. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Profesor Basuki M.Com Hons PhD AK CMA CA. Selain menjabat sebagai Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, beliau juga merupakan Dewan Konsultatif Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wilayah Jawa Timur. Selain itu, beliau juga merupakan anggota DPN IAI Perwakilan Wilayah Indonesia Barat. Nah, selain itu beliau juga sebagai dosen di Universitas Airlangga dan beliau merupakan editor di berbagai jurnal dan riset universitas di seluruh Indonesia. Nah, penasaran kan seperti apa harapan beliau mengenai IAI Jatim TV? Yuk kita langsung masuk ke rumahnya. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Kita langsung ngobrol, bincang-bincang di luar aja ya Pak ya. Ngobrol apa ini? Ngobrol tentang nanti deh Pak, biar penasaran nanti kita ngobrolnya langsung aja di situ. Oke. Nah, saat ini saya sudah berada di rumah Pak Basuki dan ini nih sosok beliaunya nih, buat yang penasaran kan dari tadi. Pak Basuki, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Laras. Iya Pak, saat ini Bapak kesibukannya apa sih Pak? Di tengah pandemi seperti ini gitu kan Pak. Pak sibuk apa ini, olahraga apa? Oke, kesibukan saya ya karena saya itu guru ya, kesibukannya ngajar tiap hari, ngajar di rumah. Ya kadang-kadang rapat, kadang-kadang nguji. Dan juga urusan IAI juga saya ngurusnya dari rumah. Saya kira itu. Ya. Nah itu meskipun di tengah pandemi ini tetap harus produktif ya Pak ya. Oh iyalah, betul. Tetap work from home itu tetap optimis, tetap efektif, efisien itu selalu gitu. Gak ada, malah justru saya lebih capek ketika pandemi seperti ini karena kerja bisa dari jam 7 pagi sampai 10 malam, nggak berhenti-berhenti gitu ya Mbak. Padat ya. Tadi saya di awal udah jelasin nih Pak bahwa IAI, Bapak kan sebagai Ketua IAI, IAI itu sebenarnya singkatan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Namun masih banyak nih viewers dan beberapa teman-teman kita tuh bingung sebenarnya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia tuh organisasi atau perusahaan atau dia ini sebenarnya apa gitu Pak? Ya. Memang wajar kalau orang bingung karena di Indonesia sendiri IAI itu ada 3. Artinya ada organisasi profesi yang menggunakan singkatan IAI. Kalau kita kan jelas ya, Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu juga ada Ikatan Apoteker Indonesia, itu juga singkatannya IAI. Ada Ikatan Arsitek Indonesia, itu juga IAI. Iya, jadi semua IAI. Semuanya pakai IAI. Saya nggak tahu mana yang duluan ya, tapi yang jelas IAI itu kan lahir tanggal 23 Desember tahun 57 kalau saya nggak salah ya. Iya. Itu Prof. Sumarjo Citro Sidoyo yang mendirikan dengan teman-teman akuntan pada waktu itu. Nah, kemudian IAI adalah sebuah organisasi profesi akuntan gitu ya, yang membawai seluruh akuntan di Indonesia gitu ya. Di setiap provinsi ada wilayah, namanya IAI wilayah. Nah, kita di Surabaya ini atau Jawa Timur, IAI wilayah Jawa Timur ya, yang kebetulan saya kali ini diamanai oleh para anggota sebagai ketua gitu ya. Jadi IAI wilayah Jawa Timur itu nanti kita mempunyai beberapa komisariat dan juga beberapa bidang ya yang menangani seluruh kegiatan operasional IAI wilayah Jawa Timur.
Oh, itu teman-teman, jadi sebenarnya IAI itu Ikatan Akuntan Indonesia, walaupun ada singkatan yang lain seperti apoteker kayak gitu, tapi kita di sini Ikatan Akuntan Indonesia sebuah organisasi profesi. Jadi yang masih bingung, ini udah dijelasin kan sama ketuanya langsung. Tadi Pak Bas menyinggung nih mengenai bidang-bidang yang ada di IAI. Nah sebenarnya ada apa aja sih Pak bidangnya, dan mereka itu membawahi apa saja, maksudnya apa saja di bidang yang di IAI? Oke, jadi memang ada sekitar 10 ya. 10 ada sebenarnya ada 9 bidang plus 1 badan gitu ya. Ada 10 ya. Berarti 10. Jadi ada bidang pendidikan dan sertifikasi, itu mengurusi jelas tentang pendidikan, tentang sertifikasi dari mulai dari akuntansi dasar sampai ke masalah brevet, pajak dan lain-lain, pokoknya urusan itu. Ada bidang keanggotaan ya, yang mengurusi masalah keanggotaan IAI. Ada bidang hubungan korporat. Ini yang membawahi sebetulnya kaitannya dengan para akuntan yang bekerja di perusahaan-perusahaan ya, sebagai akuntan manajemen atau sebagai akuntan internal. Lalu ada bidang pengembangan, pengabdian masyarakat dan humas. Lalu ada bidang akuntan pendidik, ini yang anggotanya adalah para dosen-dosen akuntan yang tugasnya adalah pendidikan para akuntan ya. Ada bidang akuntan sektor publik. Ya, ada lagi bidang akuntan pajak, lalu kemudian apalagi ya, bidang akuntan syariah, ya bidang akuntan syariah. Lalu ada lagi ini salah satu bidang yang cukup aktif, yaitu bidang akuntan kantor jasa akuntan atau KJA. Kemudian yang terakhir adalah badan kajian SAK. Ini yang ngurusi masalah standar-standar akuntansi ya. Itu saya kira itu. Mudah-mudahan saya nggak salah, yaitu berdasarkan ingatan saya, kira-kira itulah ya. Kalau salah ya nanti mohon dimaafkan. Nah itu teman-teman, banyak banget kan bidangnya, dan setiap bidang itu ada job desk-nya masing-masing ya Pak ya. Jadi kita di sini organisasinya itu nggak yang abal-abal gitu, enggak. Ini benar-benar produktif dan banyak banget kegiatannya, terlebih untuk para akuntan-akuntan yang ada di Indonesia dan khususnya di wilayah Jawa Timur ya Pak ya. Nah Pak, ini mengingat kehidupan sekarang tuh kayaknya media digital itu udah, contohnya salah satunya ini ya Pak ya, kita bikin IAI Jatim TV ini, media digital tuh udah booming banget, udah globalisasi banget. Nah kalau menurut Pak Bas nih selaku praktisi dan juga akademisi, itu pengaruhnya media digital terhadap dunia pendidikan dan juga kegiatan sehari-hari itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi mungkin yang pertama ya kita ya dalam tanda petik ya harus mengucapkan terima kasih kepada Corona ya. Karena dengan Corona ini segalanya berubah dalam sekejap gitu ya. Dulu kita susah membayangkan ada pendidikan online, ada apa segala macam online, itu susah sekali. Tapi begitu ada Corona, ternyata dalam setahun itu semuanya berubah, semuanya mengarah ke arah digital begitu. Betul. Nah memang itu mempengaruhi segala aspek kehidupan ya, tidak hanya organisasi profesi akuntan, tetapi juga pendidikan ya. Tadi saya katakan saya sebagai guru, sebagai dosen di UNER ya, mengajar, rapat, membimbing semuanya dengan model online, karena memang kondisi sekarang tidak Mbak Laras tidak memungkinkan untuk melakukan secara offline ya. Selain untuk kesehatan juga ada aturan-aturan yang membatasi. Pengaruhnya memang luar biasa sekali ya. Tapi sekali lagi itu terima kasih kepada tanda petik ya pada Corona ya. Tapi terus terima kasih pada Tuhan ya, karena Tuhanlah yang menciptakan itu. Jadi tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia kan. Di dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Saya kira itu. Betul. Jadi karena Corona kita jadi melek teknologi. Betul banget. Jadi kayak loncatan yang luar biasa. Dalam 1 tahun itu berubah semuanya. Yang dulunya mungkin kalau nggak ada Corona mungkin ya akan ke sana, akan seperti ini, tapi mungkin makan waktu yang sangat lama. Tapi dengan Corona 1 tahun semuanya online berubah semua. Kalau dari sisi para akuntan Pak, dunia para akuntan, kalau adanya media digital ini gimana ya? Ya memang itu tadi saya katakan pengaruhnya kemana-mana ya. Di akuntan pun begitu ya. Akuntan juga memang harus beradaptasi dengan kondisi yang berubah ini. Jadi misalnya pendidikan akuntan pun juga begitu ya. Akuntan yang dulu semuanya serba tulis tangan, serba manual, sekarang harus berubah. Apalagi nanti dengan adanya yang namanya artificial intelligence ya, yang semuanya serba komputer ya, big data, computer of things, internet of things gitu.
ya semuanya ada kemungkinan nanti beberapa fungsi akuntan itu akan diambil alih oleh artificial intelligence ini, kecerdasan artifisial yang ya itulah kondisi kita. Jadi makanya akuntan yang ke depan harus akuntan yang berbeda dengan akuntan yang dulu, yang luar biasa, yang bisa menyerap dan beradaptasi dengan teknologi yang demikian maju, dan itulah keadaan yang harus kita hadapi. Jadi akuntannya bukan akuntan yang biasa saja, bukan akuntan yang biasa-biasa, dan tentu saja terutama yang akan terhapus adalah yang berkaitan dengan yang masalah clerical itu sudah hilang semua ya. Nanti kasir akan hilang, akuntan yang hanya akuntan biasa akan hilang, tergantikan oleh AI tadi. Karena itulah dalam pendidikan kita harapan kami juga sebagai organisasi profesi AI ini berharap juga para akuntan nanti yang dihasilkan pada masa-masa yang akan datang adalah akuntan yang betul-betul sudah beradaptasi dengan teknologi masa kini gitu ya. Itu saya kira. Nah, salah satu wujud dari media digital ini adalah kita berinovasi untuk membuat ini ya Pak ya, IAI Jatim TV gitu. Nah, menurut Bapak ini bagaimana Pak tanggapannya kita ini dalam IAI Jatim TV ini, membuat IAI Jatim TV? Ya, itu justru itu suatu yang sangat-sangat menggembirakan bagi saya ya, dan saya kira itu juga merupakan amanah dari DPN juga agar kita bertransformasi dari sebuah organisasi yang based on manual gitu harus mulai mengakrabi dengan dunia digital ya, semacam Jatim TV atau YouTube atau TikTok apapun namanya nantilah ya, itu harus kita pakai semuanya dalam proses bagaimana IAI ini memberikan pengabdiannya kepada masyarakat, kepada negara. Itu kita harus mengadop teknologi. Jadi, kalau harapannya Pak, harapannya untuk IAI Jatim TV ini Pak Bas berharap apa? Ya kalau harapannya semakin bagus ya, bagus. Kemudian juga ini bisa bermanfaat bagi para anggota. Dan saya berharap para anggota IAI, khususnya wilayah Jatim dan para akuntan kalau mungkin di seluruh Indonesia, mungkin bisa menggunakan sarana channel IAI Jatim TV sebagai sarana untuk sharing pengetahuan, atau dari kita melakukan pembelajaran dengan itu, dengan IAI Jatim TV tadi itu. Yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi masyarakat ya, bagi negara kita, bagi semuanya ya. Artinya kalau orang Jawa itu bilang ngelmu itu saranane kanthi laku. Jadi ilmu itu harus dengan laku, dengan apapun. Kalau hanya ilmu dipegang sendiri, disimpan sendiri ya akan jalan. Jadi salah satu laku yang dilakukan oleh IAI Jatim adalah membentuk IAI Jatim TV. Ya, IAI Jatim TV itu adalah salah satu laku yang dibentuk oleh IAI wilayah Jatim dalam rangka agar kita tidak berhenti hanya karena pandemi gitu ya. Sekali. Nah, itu tadi harapan dari Pak Basuki ya Pak ya. Pokoknya maju terus IAI gitu ya. Gitu. Semakin bagus, kita juga bisa sharing ilmu di IAI Jatim TV. Jadi teman-teman yang nonton juga bertambah pengetahuannya ya Pak ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk membuka channel mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh IAI Jatim TV. Karena kami akan sharing everything di sana, insya Allah gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Basuki. Terima kasih, sama-sama. Waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami bisa memberikan sedikitlah edukasi dengan teman-teman di episode pertama ini. Berarti masih ada episode berikutnya? Pasti dong. Dan kita nanti akan menyiapkan banyak-banyak episode untuk teman-teman yang ada di sosial media. Baik ya. Saya sebagai orang dari generasi tua tentunya sangat senang ikut menjadi agar tidak gaptek gitu ya, diajak untuk gaul gitu ya dengan teknologi ini ya, dari gaptek. Mau TikTokan mau apalah, monggo, saya akan welcome lah. Nah itu tadi adalah harapan dan juga edukasi dari Pak Basuki. Terima kasih banyak Pak waktunya. Sama-sama. So teman-teman tetap stay tune ya di IAI Jatim TV. IAI Jatim, sinergi, harmoni, respect.